Wanita itu sangat hebat. Di balik matanya yang teguh menyala, terdapat keberanian yang tak pernah padam. Langkahmu menapak jalan penuh liku, namun hatimu tetap kuat penuh harapan. Kau adalah pahlawan dalam sunyi. Tak perlu mahkota untuk dinobatkan karena jiwamu adalah mahkota sejati, menyinari dunia dengan cahaya abadi. Terima kasih telah menjadi inspirasi dalam segala cerita dan perjuangan. Keanggunanmu begitu terpancar, engkau pemilik kerajaan. Di balik wajahmu yang kusam, ada hatimu yang sangat cantik. Doamu manjur bagaikan air yang mengalir. Hai wanita hebat, terima kasih. Doa-doamu telah menjadikan bangsa ini terus kuat dan maju. Ini tentang wanita-wanita hebat. Mari kita mulai dari hati sebuah rumah, dapur. Memasak bukan hanya tentang mengisi perut, tetapi tentang menyajikan cinta dan nutrisi bagi keluarga. Setiap hidangan yang disiapkan ada doa dan kehangatan yang tak terhingga. Ini adalah bentuk pelayanan yang indah, seperti yang tertulis dalam Amsal 31 ayat yang ke-15. Ia bangun selagi masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan memberi tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Di balik wajahnya yang penuh kepolosan, kau selalu hadir membawa cinta dan kehangatan. Dengan kehadiranmu yang humoris itu, ada keras kepala yang kau sembunyikan. Mungkin karena kata orang kalau wanita itu selalu benar. Dan memang kau selalu benar. Menjadi bagianmu membutuhkan perhatian, kesabaran, pengertian, dan mungkin pengampunan. Pernahkah kita merasakan sukacita saat melihat tunas tumbuh dari benih yang kita tanam? Bercocok tanam atau berkebun mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keyakinan akan kuasa Tuhan yang menumbuhkan. Hasil panen yang kita dapatkan adalah berkat. Ini mengingatkan kita pada Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahkan dalam beternak, sekecil apapun itu, kita diajarkan tentang tanggung jawab dan pemeliharaan. Kita belajar untuk merawat ciptaan Tuhan dengan penuh kasih. Setiap makhluk hidup adalah anugerah, dan kita dipanggil untuk menjadi pengelola yang baik atas segala berkat-Nya. Tuhan menganugerahkan kepada kita berbagai talenta. Mungkin Anda memiliki suara yang indah, bakat menulis, atau senang menciptakan melodi. Jangan ragu untuk mengembangkan dan menggunakan talenta itu untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarkan kreativitas kita terus mengalir. Manajemen kehidupan lingkungan di mana kita ada adalah seni yang luar biasa. Dari hal-hal besar hingga detail kecil. Kitalah yang menciptakan atmosfer damai dan nyaman dimanapun kita ada. Misalnya tempat pelayanan, tempat beribadah, berasrama, dan dimanapun. Ini bukan hanya tugas, tetapi panggilan untuk menciptakan surga di bumi. Melalui setiap kegiatan, kita dapat mencerminkan kasih Kristus dan menciptakan lingkungan yang penuh damai sejahtera. Saudari-saudaraku yang kekasih, setiap peran yang kita jalani, setiap langkah yang kita ambil adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kita adalah wanita-wanita berdaya bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Ini kehidupan kami sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi. Hampir semua STT di Indonesia, mahasiswanya diharuskan bertumbuh dan memiliki karakter Kristus dengan cara hidup dan tinggal berasrama. Di dalamnya itu kami dibimbing dengan berbagai peraturan yang ada, mulai dari hidup berasrama sampai dengan perkuliahan. Dan ini kegiatan kami hidup berasrama di STT SAPPI. Kami harus tidur lebih malam dan bangun lebih awal. Lalu kami melakukan saat teduh pribadi, kami harus baca Alkitab, menulis renungan, kerja praktis, kemudian kami sarapan pagi. Kami juga melakukan ibadah pagi bersama di ruangan chapel, kemudian perkuliahan, lalu dilengkapi dengan bina latihan keterampilan, kelompok tumbuh bersama,
ikut kebaktian rumah tangga di jemaat, kelompok tutor dengan pembimbing dosen, puasa setiap bulan 1 kali, kerja tugas, dan Sabtu Minggu kami harus pelayanan di gereja-gereja sekitar. Memang jadi hamba Tuhan itu tidak mudah, tapi bisa kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk melakukan misinya melalui hidup kita. Hati yang mulia terpancar dari iman kita kepada Kristus. Dan ingatlah, kamu berharga, kamu kuat, dan kamu dicintai oleh Tuhan. Teruslah menginspirasi dan biarkan hidupmu teruslah berkarya menjadi kesaksian akan kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya, Tuhan memberkati.